Apa kabar Santai Mania? Jumpa lagi bersama saya King Host Sisi Gelap Dunia. Kali ini kita menuju negara Afghanistan untuk mengetahui bagaimana sisi gemerlapnya kehidupan di sana. Kami tidak membahas tentang peperangan. Mari kita menggali bagaimana kehidupan sosial di sana. Simak video ini sampai selesai agar Anda tidak penasaran. Siapkan kopi dan bersandarlah. Inilah sisi gelap dunia Afghanistan. Di Afghanistan, pekerjaan seks adalah ilegal. Namun seiring perang dan meluasnya kemiskinan yang menyeretnya, tetap ada jumlah perempuan dan laki-laki yang melihat perdagangan sebagai pilihan terakhir. Perdagangan yang dimaksud adalah prostitusi. Mereka terus meningkat. Kebanyakan prostitusi di Afghanistan terjadi karena kemiskinan dan buta huruf adalah pendorong utama prostitusi, serta minimnya pemahaman tentang pengetahuan seksual, terutama di kalangan wanita yang lebih muda, yang pada akhirnya seringkali mereka ditipu ke dalam bisnis seks. Di Afghanistan yang konservatif, prostitusi adalah ilegal, tapi bukan berarti tidak ada. Perdagangan manusia sedang booming. Perempuan muda dijual dan dikirim ke negara-negara tetangga, kebanyakan ke Pakistan. Wanita dari Pakistan juga telah dibeli dan dijual ke Afghanistan. Begitu sebaliknya. Keamanan yang buruk atau praktis tidak ada perbatasan berarti para penjahat yang menyelundupkan dan memperdagangkan barang dan orang, sehingga dapat dengan mudah lolos begitu saja. Ketika orang-orang yang diperdagangkan tiba di sisi lain perbatasan, mereka sepenuhnya bergantung pada mucikari mereka sendiri. Setiap wanita muda yang melakukan prostitusi di Afghanistan, mereka tidak berbicara bahasa resmi Afghanistan. Dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh sebuah media yang saat ini kami sampaikan kepada Anda, saya melakukan ini karena saya miskin dan saya ingin bisa memberi makan anak-anak saya. Saya sadar bahwa ada konsekuensi berbahaya, hukuman keras untuk pekerjaan semacam ini, misalnya kematian atau dikucilkan dan hal-hal lain. Tapi dia bersikeras, dia tidak memaksa siapapun untuk bekerja, bahwa wanita yang bekerja untuknya melacurkan diri karena mereka menginginkannya sendiri. Pelacuran, baik atas kemauan sendiri atau tidak, adalah ilegal menurut hukum Islam. Hukum Islam diterapkan di negara Afghanistan. Seorang ulama, Nek Muhammad, bekerja untuk pengadilan di provinsi Nangarhar, Afghanistan Timur, dan menawarkan konsultasi tentang hukum Islam. Semua bentuk prostitusi adalah ilegal, katanya. Setidaknya 4 orang harus menjadi saksi kejahatan itu. Dan jika pelacuran atau orang yang membelinya menikah, maka mereka harus dirajam. Jika tidak ada orang yang menikah, maka mereka menerima cambuk. Tapi hukuman bukan satu-satunya hal yang perlu dikhawatirkan. Sebagian besar PSK tidak mengetahui penyakit menular seksual seperti HIV dan tidak menggunakan kondom. Pekerjaan yang dilakukan oleh PSK di Afghanistan dilakukannya secara terselubung atau tersembunyi, yang pada intinya mereka harus mendapatkan uang untuk memenuhi kehidupan keluarganya, mengikat diri dengan seorang germo, dan tinggal di sebuah apartemen atau tempat bordir bukanlah hal yang mudah.
karena setiap penghasilan yang didapatkan akan dilakukan pembagian dengan mucikari atau germo yang menanggung keamanannya. Walau kemiskinan, kebodohan akibat perang yang terjadi di Afghanistan terus meningkat, tetapi prostitusi tetap dilarang. Pemerintah Afghanistan tetap mengilegalkan pekerjaan prostitusi, apapun alasannya. Jika negara Afghanistan dikuasai penuh oleh orang-orang Taliban, maka hukum yang diterapkan adalah hukum Islam sepenuhnya. Bagi mereka yang berzina atau menjadi prostitusi, dia akan dirajam. Bagi mereka yang mencuri, mungkin akan dipotong tangan. Sepastinya mereka para Taliban akan menerapkan sepenuhnya hukum Islam, hukum yang dilandasi dari Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah yang mungkin ditakuti oleh sebagian kecil orang-orang Afghanistan jika pemerintahannya dikuasai oleh orang-orang Taliban. Setelah Anda menonton video ini, simpulkan sendiri apa kesimpulannya. Dari Afghanistan, tim Sisi Gelap Dunia melaporkan untuk Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.